Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Herokanan Channel. Kali ini saya akan membahas tentang modul PLC Omron CJ1W AD081V1. Dia analog input 8 channel ya. Oke, ini modulnya. Dan di sini ada settingan unit number. Misalkan unit 0 berarti yang atas 0 yang bawah 0 ya. Misalkan unit 1 yang atas 0 yang bawah 1. Dan seterusnya. Misalkan ada unit 10 misalkan. Berarti yang atas 1, yang bawah 0. Seperti itu. Soalnya yang atas ini dikali 10 pangkat 1, yang bawah ini dikali 1 ya. 10 pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke, di sini ada juga deep switch ya, switch. Dia sebenarnya untuk mengonkan resistor 250 ohm di sini. Berarti kalau on itu dia inputan arus 4 sampai 20 mili, dan kalau off seperti ini. Nah, seperti ini, off itu untuk inputan tegangan. Oke, dan untuk switch ini yang bawah ini input 1 dan yang atasnya ini input 2. Dan selanjutnya yang input 3 itu yang bawah, yang untuk input 4 itu yang atas. Seperti itu. Kalau selanjutnya untuk input 5 yang bawah, input 6 yang atas, input 7 yang bawah, input 8 yang atas. Oke, ini kita setting untuk arus saja. Nah, on semua. Kita cek kalau di manual ya, untuk AD081V1 itu input signal ringnya itu min 10 sampai 10, 0 sampai 10, 0 sampai 5 volt, 1 sampai 5 volt, dan 4 sampai 20 mili ampere ya. Ya tergantung kebutuhan. Dan di sini untuk inputnya, input 1 itu terminal yang ini. Ini plus, ini minus. Input 2 yang bawah. Plus minus. Input 3 plus minus, input 4 plus minus, yang tengah ini AG ya, yang tengah ini ground, seperti ini. Input selanjutnya input 5 plus minus, input 6 plus minus, input 7 plus minus, input 8 plus minus, seperti itu. Oke, jangan salah ya untuk pemasangan inputnya. Ini untuk switch yang tadi, ini untuk unit number yang tadi, seperti itu. Oke, kita langsung saja, kita langsung hubungkan saja. Ini saya menggunakan PLC Omron CJ2M CPU 14. Untuk memasangnya tinggal pasang seperti ini. Ini pastikan ke atas dulu ya kalau masang ya. Ini geser ke atas. Terus setelah terpasang itu untuk mengunci geser ke bawah semua. Jangan lupa dipasang end covernya juga. Kunci. Oke, sekarang kita on-kan PLC-nya. Oke, kita akan bikin program baru ya. Ini saya menggunakan kabel USB ya. Kita bikin program baru. File new. Oke, no. Nah, ini saya menggunakan device type-nya itu CJ2M. Untuk settingnya disesuaikan dengan PLC-nya, itu CPU 14 ya. Saya menggunakan CPU 14. Ini ya, CJ2M CPU 14. Oke. Network type-nya menggunakan USB. Oke. Oke, setelah itu selanjutnya kita setting untuk I/O table-nya. Ya, klik I/O table, terus klik main red. Di sini itu sesuaikan dengan modul yang terpasang. Kita double klik saja. Terus pilih General Purpose Analog I/O. Pilih CJ1W AD081V1. Ini ya. Terus klik OK. Nah, unit number itu disesuaikan dengan
pin di sini, switch di sini ya. Kalau ini 00 berarti unit 0. Berarti ini unit 0. Oke. Oke, setelah itu nah, setelah selesai, tinggal kita double klik. Misalkan kita mau mengenablekan satu input saja, itu bisa di sini, klik sini terus enable. Ya, input satu enable, walaupun di enable semua juga gak ada masalah, cuman ini saya coba untuk mengenable satu saja. Terus input ringnya saya akan menggunakan 4-20 mA ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau 420 mA, jangan lupa deep switch di sini itu harus on ya, yang ini ya. Nah, yang ini harus on. Ini 4-20 mA. Nah, di sini sebenarnya ada buffer ya, untuk default buffernya itu 2. Misalkan 2 itu angkanya terlalu ngacak, bisa dinaikkan ya sesuai kebutuhan. Terus di sini conversion time resolution setting. Nah, di sini resolusinya untuk default itu menggunakan 4000. Maksudnya misalkan inputnya itu 20 mA, di PLC akan terbaca 4000. Seperti itu. Terus di sini ada input 1 conversion value ya. Nah, ini adalah alamat inputnya nanti yang akan dibaca di PLC ya. Nah, di sini ada input 1 itu di alamat CIO 2001, input 2 di CIO 2002 dan selanjutnya, dan sampai input 8 itu di CIO 2008. Jadi misalkan kalau unit 0 itu di sini dimulai dari 2000 ya. Alamatnya 2001 itu yang input 1. Kalau unit 1 itu di 2011 untuk unit pertama. Kalau dicek di manualnya, nah ini ya. Unit 0 itu di CIO 2000 sampai 2009. Berarti input 1 itu di CIO 2001 dan input 8 itu di CIO 2008. Seperti itu. Kalau unit 1 itu input pertama itu di CIO 2011 sampai CIO 2018. Oke, seperti itu ya. Oke, setelah itu klik OK. Nah, setelah itu tinggal kita download ke PLC. Ya, ini saya belum buat program ya. Kita connect dulu, work online ya. Ini work online. Klik yes. Setelah itu transfer to PLC. Klik. Nah, ini di checklist semua ya. Oke, yes, yes. Berarti PLC akan stop dulu. Oke, yes. Oke, kita cek lagi di IO table. Double klik di AD081B1-nya. Nah, di sini kan untuk settingan yang di komputer ya. Kita cek juga yang di PLC, apakah settingannya udah masuk atau belum. Kita bisa klik compare di sini, compare. Nah, di sini ternyata untuk settingan di PLC itu sudah enable. Ya, ini enable, ini enable. Kalau misalkan belum, misalkan ya, kita mau nambah lagi di sini enable gini ya. Terus ini 4-20 mA juga. Bisa klik transfer PC to unit. Klik ini, yes. Process cannot be done because the PLC is running. Berarti PLC-nya running. PLC-nya perlu kita rubah ke program mode. Oke. Program mode di sini. Ini program mode. Yes. Nah, di sini PLC akan stop. Lampurannya tidak nyala. Terus kita transfer PC to unit. Oke, kita compare lagi. Nah, ini enable ya. Nah, di sini kita coba monitor lagi. Monitor mode. Nah, ternyata di PLC juga sudah enable. Oke, seperti itu.
Oh ya, di sini tampil, di sini ada LED ERC ya, ini sebenarnya ini LED ERC. ERC-nya nyala. Kalau ERC nyala, itu berarti dia tidak ada inputan. Sebab tadi yang kita enable kan 2, dan ini keduanya tidak ada inputan, maka ERC akan nyala. Oke, kita akan coba simulasi 1. Berarti biar ini nanti tidak nyala ya yang ERC-nya. Ini 1 kita disable saja. Berarti yang kita gunakan adalah input 1. Ini kita ke program mode dulu. Kita transfer PCT unit. Plus. Oke, kita pastikan lagi, kita compare. Nah, ini cuma 1 ya. Oke. Kita klik OK. Terus ini kita monitor mode. Dan misalkan ya kita belum bikin program, kita mau ngecek input saja. Itu bisa kita ke memori. Terus pilih CIO. Klik kanan. Online. Monitor. Terus di sini start address-nya alamat 2000. Display desimal. Nah, di sini di 2009 ada angka 1 ya. Berarti kita akan menggunakan unit 1 ya. Ini unit 1 unit 0, maaf. Ini unit 0 di 2000. Oke, kita akan coba bikin program sederhana. Kita bikin program sederhana ya untuk analog. Misalkan ada sebuah, oh ya, ini di offline dulu. Misalkan ada sebuah sensor temperatur yang outputnya langsung udah 420 mA misalkan. Ini pilih P on. Oh ya, berhubung ini tadi kan resolusinya 4000 ya. Oke, kita akan bikin sebuah alamat dengan nilai floating 4000. Oke, kita gunakan FLT spasi dan 4000 spasi D0. Ini untuk resolusi. Oke, kita pakai besar saja, resolusi. Oke, untuk selanjutnya kita floatingkan juga untuk inputnya. Berarti FLT spasi 2001 spasi D2. Misalkan ini input, kan adalah floating input. Nah, ini untuk alamat 2001 ini di mana ngeceknya? Untuk ngeceknya bisa cek di manual. Unit nolnya itu di 2000 sampai 2009 ya, CIO. Berarti untuk alamat pertama di 2001 atau di PLC-nya langsung juga bisa. Klik IO table, klik AD081. Nah, cek di sini di ini input 1 conversion value. Nah, klik sini. Sini akan kelihatan alamatnya CIO 2001. Seperti itu. Ya, di input 1 conversion value ya. Terus klik di sini akan tampil alamatnya. Nah, ini tabnya segment desimal. Oke. Terus selanjutnya kita bisa cek untuk rumus scaling sederhana ya. Misalkan kita menggunakan scaling 1. Nah, seperti ini ya. Rumusnya seperti ini. Output sama dengan input dikali hex scale dibagi 6000. Kalau resolusi 6000, berhubung nanti menggunakan resolusi yang 4000, ini bagi 4000. Oke. Selanjutnya kita ambil instruksi new PLC instruction kali F ya, ini bintang F spasi D2 spasi D4 spasi D6 F input. Nah, di sini adalah high scale-nya. Maksudnya sensornya itu berapa ringnya. Misalkan 0 100 ya, berarti nanti high scale-nya 100. D6 itu berarti input
dikali HSC ya, HSC. Nah, ini kenapa kok saya menggunakan loncat 2 ya, ini dari D2, D4, D6. Untuk floating atau bilangan real itu menggunakan 2 alamat. Berarti misalkan ini D0 ya, FLT dan 4000 ke D0. Berarti nanti yang digunakan adalah alamat D0 dan D1. Walaupun ini ketulis D0 itu menggunakan adalah 2 watt, D0 dan D1. Dan juga pun untuk D2 itu yang digunakan D2 D3, yang ini D2 D3, D4 D5, yang ini D6 D7 seperti itu. Makanya itu saya menggunakan alamatnya itu D2 D4 seperti itu. Oke, untuk selanjutnya itu kita bagi F spasi D6 yang udah kita kalikan tadi dibagi dengan resolusinya D0, hasilnya adalah D8. Resolusi inilah. Nah, nanti misalkan ini temperatur ya, berarti kita tulis saja temperatur. Nah, setelah itu ini bisa kita work on LED. Oke, kita download ke PLC. Ini bisa checklist semua atau bisa tidak. Oke, misalkan checklist semua tidak masalah. Langsung sini. Oke. Seperti ini. Oke, kita akan coba hubungkan dengan injektor ya. Masih ada injektor. Oh ya, jangan lupa ya, ini untuk input pertama di sini plus minus, input kedua ini yang bawah plus minus, input 3, input 4 ya, yang tengah ini kosong, baru input 5, input 6, input 7, input 8. Oke, di sini ERC-nya masih on ya, sebab injektornya belum saya on kan. Injektornya akan saya on kan ya. Ini ERC masih nyala ya. Oke, saya on kan. Nah, dia akan errornya akan hilang. Berarti dia sudah terhubung dengan input. Seperti itu. Nah, kita bisa cek di sini. Di sini udah terbaca, misalkan 4 mili. Oke, seperti ini. Kalau di bawah 4 mili, dia akan tampil seperti ini. Oke, misalkan kita masih ragu nih inputnya ini apakah benar ini. Kita bisa cek juga di memori. Diklik di CIO ya. Ini CIO, klik kanan, online, monitor. Nah, kita cek angka yang berubah di nilai mana. Oh, yang jelas kalau unit 0 itu di 2000. Unit 0 di 2000 ya. Ya di sini. Itu yang berubah yang mana? Biarkan ini yang berubah ini ya, berarti ini alamatnya 2001 seperti itu. Oke, misalkan ini udah terhubung dengan sensor temperatur yang ringnya itu 0-100 ya, berarti hex scale-nya itu 100. Kita isi hex scale 100. Nah, misalkan ada arus 4 mili, kita turunkan. Nah, ini udah terbaca 0 ya temperaturnya. Misalkan kita naikkan, misalkan tengah berarti 12 mili. Kita injek 12 mili ya. Temperatur akan terbaca 49,9. Oke, misalkan 20 mili.
Maka dibaca 99,8 ya, toleransi ya. Oke, seperti itu untuk menggunakan AD081V1. Untuk error yang sering, itu kadang walaupun kita injek itu di sini itu tidak tampil. Nah, biasanya itu untuk di IO table-nya itu yang sering. Yang di sini udah enable, cuman yang di PLC itu belum enable. Ya, solusinya yaitu harus kita compare dulu untuk memastikan apakah di PLC udah enable apa belum. Seperti itu. Kadang di sini udah enable, di sini belum enable ya. Solusinya harus kita transfer lagi, transfer PC to unit yang ini. Dan kita compare sampai di sini enable. Seperti itu. Oke, demikian tutorial kali ini ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.